Duolingo adalah platform pembelajaran bahasa asing berbasis teknologi yang bertujuan mendemokratisasi pendidikan bahasa agar dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang latar belakang ekonomi. Diluncurkan pada tahun 2011, Duolingo menawarkan lebih dari 40 bahasa dengan pendekatan gamifikasi yang membuat belajar menjadi menyenangkan. Sistem ini mencakup pembelajaran berbasis tantangan, poin, dan level yang disesuaikan dengan kemampuan pengguna melalui algoritma adaptif. Platform ini menyediakan latihan keterampilan mendengar, membaca, menulis, dan berbicara, serta menyisipkan elemen budaya dalam pembelajaran. Namun, kelemahannya mencakup pendekatan yang terlalu sederhana, kurangnya penjelasan mendalam tentang tata bahasa, serta keterbatasan fitur interaksi langsung dengan penutur asli. Selain itu, versi webnya seringkali dianggap kurang optimal dibandingkan dengan aplikasi seluler. Untuk perbaikan, Duolingo dapat menambahkan fitur interaksi langsung dengan penutur asli, penjelasan tata bahasa yang lebih rinci, mode offline pada versi web, dan forum komunitas. Serta meski memiliki kelemahan, Duolingo tetap menjadi alat pembelajaran bahasa populer dengan potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif secara global. Yang pertama, tantangan atau challenge. Pembelajaran menjadi lebih sulit karena soal latihan dirancang sebagai tangga pencapaian di mana kita harus menyelesaikan setiap tangga sebelum dapat dilanjut. Soal latihan juga akan semakin sulit di kemudian hari. Kemudian ada sistem nyawa. Ketika kita salah menjawab soal, jumlah nyawa kita akan berkurang. Ketika jumlah nyawa kita habis, kita tidak dapat mengerjakan soal lagi dan perlu menunggu 4 jam lagi untuk dikembalikan. Ini akan membuat siswa lebih fokus dan tidak terlalu tergesa-gesa saat menjawab pertanyaan. Ada juga misi harian di mana kita harus menyelesaikan perintah untuk mendapatkan hadiah. Terakhir, ada fitur streak hari. Setiap kali kita mengerjakan latihan soal pada hari itu, kita akan mendapatkan 1 poin streak. Jadi, jika kita disiplin mengerjakan latihan setiap hari, maka poin streak yang kita miliki juga akan meningkat. Fitur yang kedua adalah sistem hadiah. Kita akan mendapatkan hadiah berupa poin pengalaman dan berlian setelah menyelesaikan latihan soal, misi harian, dan pencapaian yang telah kita capai. Pengalaman tidak dapat digunakan untuk membeli atau menukar sesuatu, tetapi berlian dapat digunakan untuk membeli nyawa kita. Selanjutnya, kompetisi. Dalam aplikasi Duolingo, pengguna dapat bersaing lewat fitur kompetisi liga, mulai dari liga perunggu, perak, emas, dan lain-lain. Yang keempat, ada fitur sosial. Aplikasi ini juga memungkinkan kita untuk menambahkan teman dan membuat profil yang disesuaikan dengan keinginan kita. Selanjutnya ada fitur subscription. Duolingo juga menyediakan fitur bernama Duolingo Super yang dapat diakses melalui langganan bulanan. Fitur ini menawarkan manfaat tambahan bagi pengguna, seperti jumlah nyawa yang tidak terbatas dan latihan khusus yang tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak berlangganan. Kita juga tidak akan melihat iklan yang sering muncul dalam aplikasi. Selain itu, Duolingo juga menyediakan berbagai fitur atau jenis latihan bahasa sebagai berikut. Yang pertama, penerjemahan. Pengguna diminta untuk mengubah kalimat dari bahasa yang ingin dicapai atau bahasa target ke bahasa yang digunakan sebagai dasar atau bahasa sumber, dan sebaliknya. Ini berarti jika ada kalimat dalam bahasa Inggris atau bahasa target, pengguna harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa sumber. Atau jika kalimatnya dalam bahasa Indonesia, pengguna perlu menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Yang kedua, penyusunan kalimat. Pengguna diminta untuk membentuk kalimat dengan kata-kata atau frase yang telah disediakan. Yang ketiga, pemilihan kata. Pengguna perlu memilih kata-kata yang tepat dari opsi yang ada untuk menyelesaikan kalimat. Yang keempat, pengucapan. Pengguna diminta untuk mengucapkan kata atau kalimat dari perangkat lunak. Pengenalan suara akan menilai seberapa tepat pengucapannya. Fitur yang kelima yaitu pencocokan gambar. Pengguna diminta untuk mencocokkan kata atau kalimat dengan gambar yang tepat. Fitur yang keenam yaitu latihan mendengarkan. Pengguna mendengarkan kalimat atau percakapan dan diminta untuk menjawab pertanyaan atau melengkapi informasi yang belum lengkap. Fitur yang ketujuh yaitu latihan pilihan ganda. Pengguna diminta untuk memilih jawaban yang benar dari beberapa pilihan yang diberikan. Fitur yang kedelapan yaitu menata kata. Pengguna diberikan kata-kata yang diacak dan diminta untuk menyusunnya menjadi kalimat. Fitur selanjutnya yaitu tebak kata.
di mana pengguna diberikan beberapa kata dan kemudian diminta untuk memilih kata yang tepat. Kemudian ada fitur arti kata. Di sini pengguna dapat melihat gambar atau kalimat dan memilih arti yang tepat dari pilihan yang tersedia. Selanjutnya ada fitur latihan bahasa, lisan, dan tulisan. Latihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan lisan dan tulisan pengguna melalui berbagai aktivitas seperti berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Pengguna akan memiliki kesempatan untuk berlatih dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Dengan fokus pada pengembangan kedua keterampilan ini, diharapkan pengguna dapat lebih percaya diri dalam berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajari. Selain itu, latihan ini juga membantu memperluas kosakata dan pemahaman tata bahasa, sehingga meningkatkan kemampuan bahasa secara keseluruhan. Dan fitur yang terakhir yaitu tes kemampuan. Di sini pengguna akan diuji pada keterampilan membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara dalam bahasa yang sedang dipelajari. Yang pertama, masalah personalisasi pembelajaran yang terbatas. Pengguna baru harus memulai dari pretest, tetapi terkadang hasil dari pretest tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan pengguna. Pengguna dengan kemampuan yang lebih tinggi mungkin tidak dapat mendapatkan tantangan yang sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, jalur pembelajaran yang tersedia bersifat linear mengikuti aturan yang telah ditentukan, sehingga pengguna tidak dapat memilih materi tertentu yang ingin mereka pelajari. Desain solusi yaitu penambahan fitur personalisasi materi. Buat sistem yang memungkinkan pengguna memilih jalur pembelajaran sendiri. Misalnya, pengguna bisa langsung memilih fokus pada kosakata, percakapan, atau tata bahasa. Gunakan tes adaptif, di mana soal pretest dapat berubah tingkat kesulitannya secara otomatis berdasarkan jawaban pengguna. Fitur kustomisasi jalur pembelajaran ini, pengguna bisa membuat jalur pembelajaran yang lebih personal dengan memilih topik tertentu, misal kosakata bisnis, percakapan sehari-hari, dan lain-lain. Flowchart dimulai dengan sistem yang diinisialisasi. Ini adalah tahap awal, di mana aplikasi atau platform siap digunakan oleh pengguna. Login, pengguna akan diarahkan untuk masuk ke akun mereka. Ini memastikan bahwa data progres pembelajaran dapat disimpan dan disinkronkan dengan akun mereka. Jika pengguna belum memiliki akun, mereka mungkin diarahkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Apakah pengguna baru? Di sini, sistem akan memeriksa status pengguna. Jika pengguna baru, mereka akan diarahkan untuk mengikuti pretest yang bertujuan untuk menilai kemampuan awal mereka. Jika pengguna bukan pengguna baru, mereka langsung melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memilih jalur pembelajaran. Pretest, pengguna yang baru akan diminta untuk mengerjakan serangkaian soal atau aktivitas untuk menentukan tingkat kemampuan mereka. Ini adalah langkah penting untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan. Apakah hasil pretest lulus? Sistem akan mengevaluasi hasil pretest pengguna. Ada dua kemungkinan. Jika ya, pengguna lulus pretest dan sistem akan menentukan level mereka. Apakah mereka masuk kategori pemula, menengah, atau mahir? Jika tidak, pengguna tidak lulus, mereka akan secara otomatis ditempatkan di level pemula untuk memulai dari dasar. Pilih jalur pembelajaran setelah level ditentukan. Pengguna akan memilih jalur pembelajaran yang mereka inginkan. Jalur ini dapat mencakup opsi seperti kosakata, fokus pada pengembangan pembendaharaan kata, tata bahasa, penekanan pada struktur dan aturan bahasa, percakapan, mengasah kemampuan berbicara dalam situasi nyata. Akses materi pembelajaran. Pengguna mulai mempelajari materi sesuai jalur yang dipilih. Materi dapat berupa modul, video, atau latihan interaktif. Apakah materi selesai? Lihat ke materi, sistem mengevaluasi apakah pengguna telah menyelesaikan seluruh konten. Ya, pengguna akan naik ke level berikutnya, membuka tantangan dan materi baru. Tidak, pengguna akan diarahkan kembali untuk melanjutkan materi yang belum selesai. Proses selesai untuk sesi pembelajaran saat ini, tetapi pengguna dapat kembali dan melanjutkan di lain waktu.
Masalah kedua yang ditemukan yaitu pengelolaan progres yang kurang terperinci. Duolingo saat ini hanya menunjukkan progres secara umum, yaitu persentase penyelesaian khusus dan strik harian. Namun, tidak ada laporan yang lebih rinci tentang kemajuan pengguna dalam 4 keterampilan utama, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, pengguna tidak dapat melihat kemajuan mereka secara historis, yaitu dari hari ke hari atau mingguan dalam bentuk laporan. Adapun desain solusi yang ditawarkan untuk masalah kedua yaitu peningkatan fitur progres pengguna. Tambahkan fitur laporan progres mingguan. Setiap minggu, pengguna menerima ringkasan tentang kemajuan mereka di semua keterampilan, yaitu misalkan pembacaan, kosakata, pengucapan, dan lain-lain. Tambahkan sistem visualisasi progres dengan grafik yang menampilkan kemajuan pengguna dari waktu ke waktu. Buat pengelolaan progres yang lebih rinci dan memungkinkan pengguna melihat hasil dari setiap sesi belajar. Dapat dilihat pada layar, di sini ditampilkan alur flowchart untuk desain solusi pada masalah kedua. Mula-mula, kita akan memulai proses. Proses dimulai dengan sistem yang diinisialisasi untuk memulai sesi pembelajaran pengguna. Selanjutnya, pengguna akan diminta login. Pengguna diminta masuk ke akun mereka. Hal ini penting untuk mengidentifikasi pengguna dan memastikan data pembelajaran terhubung ke akun mereka. Selanjutnya, akan dilakukan pemilihan materi pembelajaran. Setelah masuk, pengguna diberikan opsi untuk memilih materi yang ingin dipelajari. Materi ini dapat mencakup berbagai aspek seperti kosakata, tata bahasa, atau percakapan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian selanjutnya, pengguna akan mengerjakan latihan. Setelah memilih materi, pengguna mulai mengerjakan latihan. Latihan ini didesain interaktif untuk membantu pengguna mempraktikkan pengetahuan yang baru saja dipelajari. Selanjutnya, apakah latihan selesai? Sistem memeriksa apakah pengguna telah menyelesaikan seluruh latihan. Jika latihan telah selesai, maka progres pengguna akan disimpan ke database. Namun, jika latihan tidak selesai atau latihan belum selesai, pengguna akan diarahkan kembali untuk melanjutkan latihan. Nah, ketika tadi latihan telah selesai, maka data akan disimpan ke database. Semua data terkait dengan latihan yang telah selesai disimpan ke dalam sistem. Hal ini penting untuk pelacakan progres. Kemudian selanjutnya, sistem akan mengevaluasi jawaban pengguna. Feedback diberikan untuk membantu pengguna memahami kekurangan mereka dan memperbaiki kesalahan. Setelah melakukan evaluasi, progres akan diperbarui di profil pengguna. Sistem memperbarui progres dan strik pengguna di profil mereka. Ini mencakup informasi seperti latihan yang selesai, skor, dan waktu yang dihabiskan. Progres tersebut akan ditampilkan pada ringkasan berupa grafik. Sistem menampilkan grafik yang memvisualisasikan perkembangan pengguna. Visualisasi ini membantu pengguna memahami pencapaian mereka secara lebih intuitif. Kemudian, laporan progres akan dikirim. Laporan ini dikirim mingguan ke pengguna sebagai langkah tambahan. Sistem mengirimkan laporan mingguan ini melalui email atau notifikasi. Laporan ini merangkum pencapaian pengguna dan memberikan motivasi tambahan untuk terus belajar. Yang terakhir yaitu proses selesai. Apabila proses selesai, pengguna tetap dapat kembali ke sistem kapan saja untuk melanjutkan pembelajaran mereka. 3. Masalah notifikasi pengingat yang kurang efektif. Notifikasi yang dikirim oleh Duolingo mungkin tidak relevan atau terlalu sering. Pengguna mungkin merasa terganggu dengan pengingat harian yang tidak sesuai dengan jadwal belajar mereka. Selain itu, Duolingo tidak memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan waktu pengingat, misalnya pengingat pagi, siang, atau malam. Desain solusi untuk penyesuaian notifikasi berbasis kebiasaan.
tambahkan opsi bagi pengguna untuk memilih waktu notifikasi sesuai dengan keinginan mereka. Misal, pagi, siang, atau malam. Tambahkan pengingat berbasis kebiasaan, di mana sistem akan mengamati kebiasaan belajar pengguna dan mengirim notifikasi di waktu yang paling sering mereka gunakan untuk belajar. Jika pengguna tidak merespon notifikasi, sistem akan mengirim pengingat kedua dengan pesan yang lebih menarik. Flowchart masalah 3. Yang pertama, mulai. Proses dimulai ketika sistem diinisialisasi. Ini adalah titik awal untuk memastikan pengingat dan notifikasi siap bekerja sesuai pengaturan pengguna. Yang kedua, login. Pengguna diminta untuk login ke akun mereka. Langkah ini penting agar sistem dapat mengidentifikasi pengguna secara unik dan menghubungkan data pengingat dengan akun mereka. Yang ketiga, atur waktu dan frekuensi notifikasi. Setelah login, pengguna diberikan opsi untuk menentukan waktu dan frekuensi pengingat. Misalnya, mereka dapat memilih pengingat harian, mingguan, atau pada waktu tertentu setiap hari. Yang keempat, simpan pengaturan ke database. Setelah pengguna selesai mengatur pengingat, sistem menyimpan konfigurasi tersebut ke dalam database. Penyimpanan ini penting untuk memastikan pengaturan pengguna tetap tersedia meskipun mereka keluar dari aplikasi. Selanjutnya, waktu pengingat tercapai. Sistem terus memantau waktu berdasarkan pengaturan yang telah ditentukan pengguna. Jika ya, ketika waktu pengingat tiba, sistem langsung mengirimkan notifikasi ke pengguna, baik melalui pesan aplikasi, email, atau metode lainnya. Jika tidak, sistem akan menunggu hingga waktu yang telah ditetapkan tercapai. Selanjutnya, apakah pengguna merespon notifikasi? Setelah notifikasi dikirim, sistem memeriksa apakah pengguna memberikan respon. Jika pengguna merespon, seperti membuka notifikasi atau menyelesaikan tugas, sistem akan memperbarui streak atau progres pengguna. Jika tidak, sistem mengirimkan pengingat ulang untuk mendorong pengguna agar tetap terlibat. Selesai. Setelah semua langkah selesai, atau jika siklus pengingat selesai, proses akan berakhir hingga pengingat berikutnya dijadwalkan. Sistem siap untuk kembali bekerja sesuai dengan siklus baru. Yang keempat, yaitu pendekatan pembelajaran yang terlalu sederhana. Fokus pada pengulangan kata dan frasa tanpa penjelasan mendalam mengenai tata bahasa atau konteks struktur bahasa. Hal ini menyebabkan pengguna kesulitan memahami bahasa secara kontekstual dan aplikatif. Adapun desain solusinya yaitu integrasi penjelasan tata bahasa mendalam. Menambahkan modul khusus dalam setiap pelajaran yang menjelaskan tata bahasa secara terperinci. Modul ini mencakup contoh penggunaan dalam kalimat serta latihan untuk memperkuat pemahaman. Selanjutnya, masalah yang kelima yaitu kurangnya interaksi langsung dengan penutur asli. Tidak ada fitur yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan penutur asli untuk melatih kemampuan berbicara secara alami. Adapun desain solusinya yaitu fitur interaksi langsung dengan penutur asli. Menyediakan sesi video atau audio langsung dengan penutur asli yang dapat diakses sebagai fitur premium atau menggunakan sistem poin. Masalah yang keenam yaitu keterbatasan fitur pada versi web. Fitur pada versi web tertinggal dibandingkan versi aplikasi seluler, dan pengguna seringkali harus menunggu lebih lama untuk pembaruan fitur. Antarmuka versi web juga kurang responsif untuk perangkat seperti tablet atau layar kecil. Adapun desain solusinya yaitu peningkatan versi web. Memastikan bahwa fitur baru dirilis secara serentak di aplikasi dan versi web. Mengoptimalkan antarmuka web agar responsif di berbagai perangkat, termasuk tablet dan layar kecil. Masalah yang ketujuh adalah ketergantungan pada koneksi internet. Tidak adanya mode offline pada versi web menjadi tantangan bagi pengguna di daerah dengan koneksi internet yang lemah. Adapun desain solusinya yaitu pengembangan mode offline. Menambahkan kemampuan untuk mengunduh modul pelajaran tertentu yang dapat diakses tanpa koneksi internet. Masalah yang terakhir yaitu kurangnya ruang diskusi atau forum komunitas. Tidak ada platform bawaan untuk berbagi pengalaman, bertanya, atau berdiskusi dengan sesama pengguna. Desain solusinya yaitu pembuatan forum diskusi komunitas. Mengintegrasikan ruang diskusi komunitas di platform, di mana pengguna dapat bertanya, berbagi pengalaman, dan berkolaborasi dengan pengguna lain. Adapun flowchart solusi untuk masalah 4 hingga 8, yang pertama yaitu mulai. Proses dimulai dengan menginisialisasi platform pembelajaran. Langkah ini memastikan semua fitur tersedia untuk digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, pengguna masuk ke platform. Pengguna diminta untuk login ke platform.
Login ini penting untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dan memastikan semua data pengguna tersimpan dengan aman. Selanjutnya online. Sistem memeriksa status koneksi internet pengguna. Jika ya, pengguna mendapatkan akses penuh ke fitur platform, termasuk pembelajaran interaktif, sesi langsung, dan forum komunitas. Jika tidak, pengguna tetap dapat mengakses modul pembelajaran yang sudah diunduh sebelumnya, sehingga mereka masih bisa belajar meski tanpa koneksi internet. Kemudian akses fitur lengkap. Bagi pengguna yang terhubung ke internet, mereka diberikan akses ke seluruh fitur platform, termasuk pilih pelajaran. Pengguna dapat memilih materi pembelajaran yang mereka inginkan, seperti latihan kosakata, tata bahasa, atau percakapan. Kemudian latihan interaktif. Pengguna bisa mengikuti latihan untuk mengasah keterampilan bahasa. Kemudian interaksi dengan penutur asli. Jika ya, pengguna dapat bergabung dalam sesi langsung berupa video atau audio dengan penutur asli, yang memungkinkan latihan real time. Jika tidak, pengguna melanjutkan pembelajaran mandiri pada materi selanjutnya. Kemudian penjelasan tata bahasa. Pengguna mendapatkan teori terkait tata bahasa untuk memperdalam pemahaman mereka. Kemudian lanjutkan pelajaran. Setelah menyelesaikan sesi pelajaran atau latihan, pengguna diarahkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Lalu forum diskusi komunitas. Pengguna dapat bergabung ke forum komunitas untuk berinteraksi dengan pengguna lain, bertanya, atau berdiskusi tentang pelajaran yang sedang dipelajari. Forum ini menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Kemudian selesai. Proses pembelajaran selesai. Namun, pengguna dapat kembali kapan saja untuk melanjutkan pembelajaran atau mencoba fitur lainnya.